kita semua yang memang prihatin dengan situasi sekarang itu gambaran mudahnya sebetulnya sudah sama-sama kita pahami, tapi kalau boleh diulangi adalah situasi ketika demokrasi Indonesia ini diontang-anting gitu ya, diayun-ayun. Kekuasaan terpusat di eksekutif, kemudian Mahkamah Konstitusi sebagaimana bukti-buktinya ditemukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ada intervensi dari eksekutif ke yudikatif, ke lembaga konstitusional itu. Kemudian juga ada situasi lain adalah bahwa ancaman terhadap azas jujur dan adil pemilu yang akan kita lakukan 14 Februari mendatang itu tidak bisa berlangsung dengan baik. Itu sehingga perlu kiranya ada urun rembuk terus-menerus dari, saya menyebutnya tokoh-tokoh bangsa ya. Beliau-beliau keberatan disebut itu. Makin tua kadang-kadang makin arif gitu ya. Jadi nggak mau disebut tokoh-tokoh bangsa. Mungkin karena nggak pernah tutup. Kalau toko kan ada buka pagi malam tutup, kira-kira itu. Jadi mereka itu kenapa mereka nggak mau disebut tokoh bangsa. Ya, pertemuan urun rembuk terus menerus tokoh-tokoh bangsa ini sebesar dan sebanyak mungkin untuk dua hal. Yang pertama, saya mengutip kalimat Gusmus, memberikan nasihat kepada kekuasaan, kepada elite-elite politik, bahwa apa yang sudah berlangsung itu melukai perasaan kita semua. Walaupun kata-kata melukai belakangan kan sering disebut sebagai sok drama, sok sinetron, kebanyakan drakor. Tapi itulah yang perlu dilakukan oleh para budayawan, tokoh-tokoh lintas agama, iman dan keyakinan, kemudian juga para pembela-pembela demokrasi, pejuang-pejuang hak asasi manusia, juga termasuk mereka yang bekerja di ruang-ruang anti korupsi seperti Pak Eri Riana dan kawan-kawan. Yang kedua, Gusmus menganjurkan agar pertemuan-pertemuan itu dilakukan juga untuk menyerukan kepada warga masyarakat, kepada warga negara Indonesia bahwa kita harus saling memahami situasi sekarang itu tidak enak. Kalau kita boleh ngutip istilah Pak Jokowi sendiri adalah Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Karena itu nasihat-nasihat penting disampaikan juga kepada warga negara agar situasi tetap bisa adem, kekecewaan bisa disalurkan melalui saluran-saluran demokratis, sehingga sama-sama memperingatkan agar penguasa juga eling. Kira-kira itu pengantar dari saya. Mungkin Mas Lukman, Romo Beni, Mas Gunawan Muhammad bisa menambahkan, silakan. Ya. Saya sebetulnya agak tidak begitu bersemangat berbicara karena makan di rumah Gusmus itu enak sekali. Jadi kenyang. Ya seperti dikatakan Alif tadi, kita ke Gusmus untuk soan, tapi juga untuk berbagi rasa, untuk saling menularkan semangat supaya kembali lagi ada kepercayaan pada, menurut saya, sesama. Karena zaman sekarang itu kepercayaan pada sesama itu sangat tipis. Pertama, banyak sekali kebohongan yang juga diucapkan oleh presiden dan orang-orang lainnya. Kedua, karena semua ini sekarang ini bisa dibeli, kesetiaan bisa dibeli, suara bisa dibeli, kedudukan bisa dibeli. Jadi apa yang ikhlas itu sudah mengalami erosi yang berat. Nah, kalau sebuah masyarakat kehilangan saling percaya, ya selesai. Kami ingin itu tercegah, tidaknya di kalangan yang sedikit kelihatannya, tapi sebenarnya banyak pengaruhnya, sehingga bangsa ini bisa menempuh perjalanan yang lebih lama. Terutama menjelang pemilihan umum dan pemilihan presiden, yang menurut saya makin mencemaskan karena aturan bersama mulai dibongkar-bongkar bahkan dirusak.
terjadinya skandal saya sebut di Mahkamah Konstitusi menunjukkan itu. Belum lagi nanti saya dengar pemaksaan, penutupan saluran suara dan sebagainya. Kalau itu terjadi, Pilpres yang akan datang itu bisa tegang. Mestinya ada yang menang, tapi kemenangan itu kemenangan yang kosong. Karena yang menang sebenarnya itu kalau ada legitimasi, bukan hanya legalitas. Artinya diterima, masuk akal, dan masuk sesuai dengan hati nurani. Ini yang mungkin tidak terjadi. Siapapun yang menang akan cacat. Dan cacat kepada mereka itu akan terbawa terus, sehingga politik tidak akan berlangsung dengan sehat. Kami ingin supaya itu tidak berlarat-larat. Kita tidak bisa, kami yang di sini-sini kan, apalagi saya yang paling tua, tidak akan sanggup mengatasi itu semuanya, tapi paling tidak seperti kata Gusmus, mengingatkan, menasihati. Ya, menasihati kata yang sombong. Untuk mengingatkan, bukan hanya pada yang berkuasa. Sebenarnya saya tidak bernafsu mengingatkan pada yang berkuasa, tapi pada sesama kita. Nah, ini tujuan kami datang ke Rembang, dan Gusmus tadi menganjurkan lebih diperluas lagi pertemuan begini. Insya Allah kita bisa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk semuanya. Saya tadi ke Gusmus untuk urusan pribadi saya. Saya curhat kepada Gusmus sebagai guru saya setelah suami saya Cak Nur meninggal. Saya curhat karena saya merasa sedih, kesal, dan marah. Itu semua karena dipicu oleh suatu kenyataan bahwa KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, yang kita perjuangkan pada reformasi 1998, dan itu merupakan tujuan utama untuk kelangsungan negara ini, itu tidak ditunaikan secara sungguh-sungguh. KKN justru semakin menggurita dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara. Negara, saya pikir, itu kan suatu wadah tempat pengabdian kepada rakyat untuk kemajuan rakyat. Tetapi itu semua sudah tidak ada rasanya. Justru negara malah sudah diselewengkan jauh sebagai ajang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sangat memprihatinkan sekali. Bahkan nepotisme kekuasaan, Anda lihat sendiri, ditunjukkan, dipertontonkan kepada kita semua secara terbuka, tanpa rasa malu dan salah sama sekali. Itu yang saya tadi menangis ke Gusmus. Bagaimana kita haji malah ngantri-ngantri, umroh selalu penuh, gereja juga penuh, ya kan, Romo? Ada apa ini? Kemana hati nurani pemimpin kita itu? Padahal melalui seminar atau webinar para tokoh-tokoh agama,
para seniman, para mahasiswa, para cendekiawan, para tokoh masyarakat sudah sering mengingatkan bahayanya KKN ini untuk keberlangsungan negara yang kita cintai ini. Jadi bukan nafsu ya, artinya kekuasaan itu menjadi menjadikan orang tertutup hati nuraninya. Itu yang sangat memprihatinkan saya. Kenapa begini? Tapi saya juga ingat Cak Nur bahwa kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus bersuara. Saya masih menaruh harapan dan optimisme kepada teman-teman, kepada Anda-Anda sekalian, kepada rakyat Indonesia. Marilah kita bersuara untuk mengawal kemajuan masyarakat Indonesia mencapai tujuannya sebagaimana telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa. Ya, itu tadi yang saya curhatkan kepada Gusmus, sehingga saya rasanya belum sekarang ini. Maka dari itu, marilah teman-teman kita berbuat baik setiap harinya untuk negara ini. Mudah-mudahan niat baik ini mendapat ridho Tuhan dan rakyat kita bisa mencapai tujuannya, negara kita makmur, sentosa semuanya. Terima kasih, itu saja. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Omi Komaria Majid. Jadi judulnya mungkin kita bisa bilang seperti disampaikan oleh Mbak Omi tadi, di dalam juga tadi waktu soal nama Gusmus ada menyebut kata, kami ini wadul. Semua orang Jawa ya, atau paling tidak kenal bahasa Jawa. Wadul, ngadu kepada Gusmus. Apa yang diadukan adalah concern terhadap nurani yang tadi disebutkan oleh Mbak Omi, nurani yang terkoyak, mempertanyakan mengapa Republik ini dikelola seperti tanpa hati nurani. Bukan peraturan. Peraturan bisa dibuat, tetapi nurani yang sebetulnya kita masing-masing memiliki, ternyata itu tidak diindahkan. Mas Lukman, monggo. Ya, kenapa kami sowan silaturahim ke Gusmus? Karena kami merasa beliau adalah sosok yang memiliki kejernihan berpikir dan kedalaman rasa. Jadi kami ingin, selain silaturahim tentu sowan, kami sebenarnya ingin mengkonfirmasi apakah yang kami rasakan, apakah yang kami alami, yang kami ketahui dari beragam sumber informasi itu juga dirasakan oleh beliau. Jangan-jangan kami salah juga, itu karena tadi itu kejernihan berpikir, kedalaman rasa pada diri beliau sesuatu yang selalu menjadi teladan bagi kami. Dan setelah hampir semua kami tadi menyampaikan curhatnya gitu ya, beliau langsung mengatakan bahwa beliau merasakan hal yang sama. Jadi secara eksplisit beliau mengatakan bahwa apa yang disampaikan itu sebenarnya refleksi dari yang dirasakan oleh masyarakat kita. Jadi ini bukan pikiran elitis, bukan analisis kaum intelektual dan seterusnya, tapi ya karena beliau juga merasakan hal yang sama dan beliau memang hidup di tengah-tengah masyarakatnya, maka ini refleksi atau curhatan ini semua hakikatnya adalah apa yang terjadi di tengah-tengah kita. Oleh karenanya beliau menekankan bahwa kita harus kembali kepada nilai. Beliau mengatakan saat ini kita sedang mengalami krisis nilai, dan ini tidak hanya dialami oleh sebagian
penyelenggara negara, tapi juga masyarakat secara keseluruhan. Bahkan beliau secara khusus tadi mengatakan kepada saya, boleh jadi sebagian penyelenggara negara tidak berperilaku, tidak bersikap sebagaimana yang kita harapkan, itu juga karena sebagian masyarakat kita juga mengalami krisis nilai yang sama. Oleh karenanya beliau berseru tadi, politik itu tanpa dilandasi nilai, tanpa menerapkan azas-azas kepatutan, kepantasan, tanpa menggunakan etika moral, politik itu hanya sebatas alat saling berebut kuasa saja. Oleh karenanya bagaimana kebudayaan yang hakikatnya adalah mengangkat kembali, menyadarkan seluruh masyarakat kita dan seluruh penyelenggara negara kita untuk kembali kepada nilai-nilai luhur, etika, moral, dan seterusnya, itu harus terus digaungkan, tidak hanya menggugah kesadaran kolektif kita sebagai bangsa, tapi juga bisa diimplementasikan di semua sektor, di semua aspek kehidupan kita. Jadi itu sekedar tambahan yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi telah disampaikan. Ya, kami bersyukur karena diterima oleh guru bangsa, karena kami menemukan kejernihan sumber air kehidupan di tengah krisis nilai, di tengah moralitas publik dan etika politik yang saat ini tidak lagi dikedepankan. Tapi kami punya harapan apa yang dikatakan oleh Gusmus, bagaimana mengembalikan politik jalan kebudayaan. Kalau politik jalan kebudayaan, maka politik harus juga dikembalikan kepada kepatuhan dan etika dan moralitas publik. Dan itu yang diharapkan oleh Gusmus, bagaimana perjumpaan itu diperluas untuk semua kalangan dan mengingatkan para penyelenggara negara dan rakyat harus kembali politik itu jalan kebudayaan, dan itulah politik yang memiliki keadaban. Memang kita akhir-akhir ini politik kehilangan keadaban ketika kekuasaan itu dijadikan suatu cara dan dilegalkan, dan kerap kali cara-cara kekuasaan itu menaibkan suara hati nurani dan juga akal budi dan akal sehat. Maka mengembalikan politik jalan peradaban menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk teman-teman media. Maka kita mengawal demokrasi ini dengan mengembalikan politik jalan kebudayaan. Sekali lagi kita mendapatkan air kehidupan dan kita disegarkan kembali olah rasa kita, karena selama ini olah rasa sudah dikotori karena politik hanya duduk saya dapat apa memperoleh apa, dan ketika kekuasaan itu dan keserakahan, ketamaan itu menjadi ideologi kita, maka disitulah karakter kebudayaan tidak lagi dijadikan cara berpikir, bertindak, bernalar, dan berrelasi. Ini semua kesalahan kita juga, dan kita harus berani mengoreksi juga, karena selama ini kita semua terlengah, kan kita kerap kali tidak mau mengingatkan kekuasaan dan masyarakat bahwa politik itu bukan semata-mata saya dapat apa, tapi politik itu adalah menghormati martabat kemanusiaan. Dan martabat kemanusiaan itulah yang sekarang ada kesan diinjak-injak. Maka kita mengembalikan politik jalan kebudayaan. Terima kasih teman-teman atas segala dukungannya, dan kita semua harus mengoreksi kesalahan ini, karena ini kesalahan kita bersama. Terima kasih Romo Beni. Abah Heri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menambahkan satu hal yang kami sepakati juga, bahwa Gusmus mengajak kita untuk bersangka baik. Tidak semua penyelenggara negara seperti yang kita khawatirkan. Sebagian besar mungkin masih bisa kita harapkan. Oleh karena itu masih ada harapan
melalui pemberian nasihat. Ya, Gusmus tadi menyampaikan secara tegas, kita nasihati pemimpin kita dan kita nasihati juga masyarakat. Jadi masyarakat tenang, sebagian besar penyelenggara negara pasti masih memiliki nurani. Yang tidak memiliki itu sebagian kecilnya kebetulan memegang kekuasaan. Jadi Gusmus menggarisbawahi itu dan kami juga sepakat dengan itu. Dan untuk itu tentu perlu bantuan kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Gus Wahyu, monggo. Sepatah, tiga patah kata. Oke. Terima kasih. Mbak Nong, mau ada tambahan? Saya tidak akan menambahkan hasil sowan kepada Abah Gusmus karena sudah disampaikan semuanya. Saya cuma ingin menambahkan bahwa tadi sebenarnya juga ada Profesor Sulistiawati Irianto, tapi buru-buru pulang karena mengejar pesawat. Yang kedua, mestinya memang ada lewat Zoom yang tidak bisa hadir bersama kami untuk bertemu dan sowan ke Gusmus, seperti misalnya Ibu Sinta Gus Dur ya, terus ada Profesor Renal Kasali, ada Ibu Riris Sarumpait, Mbak Natalia Subagia, ya Pak Bante, ya terus ada Pendeta Gumar Goltom dari PGI, Pak Andrea Siwangu dari Kupang, ada Romo Magnis juga, beliau sangat concern juga, tapi sekarang lagi di Pontianak. Ada beberapa tokoh yang menitipkan dan mempunyai perasaan yang sama dengan yang hadir di sini dan tadi disampaikan, dicurhatkan kepada Abah. Itu aja yang ingin disampaikan, dan mudah-mudahan seperti kata Abah Gusmus ya, kita nggak berhenti untuk terus-menerus mengingatkan, memberikan nasihat gitu, dan semoga ini bukan yang terakhir, karena pesan beliau juga kan harus diperluas juga gitu, supaya mungkin bisa didengar oleh pemimpin kita dan juga masyarakat. Itu aja tambahan dari saya, Liv. Terima kasih. Terima kasih Nong Mahmada. Dari teman-teman, kalau ada langsung satu, silakan langsung Mas sebelah kanan ya. Para bangsa, saya sudah langsung saja. Saya tadi dari media Jakarta melihat kemarin berita kemarin yang sudah viral terkait pemasangan atribut salah satu calon dan dibantu oleh aparat TNI Polri. Bagaimana pandangan tokoh bangsa ini melihat kejadian tersebut? Dan tadi juga ada pernyataan bahwa masih ada nih institusi yang bisa kita percaya. Nah, kalau semuanya terlibat dalam kepentingan penguasa saat ini, apa institusi mana yang kita percaya selain? Dan bagaimana pandangan para tokoh bangsa terkait bagaimana pandangan tokoh bangsa terkait pemasangan atribut salah satu calon yang melibatkan TNI Polri? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Sabta ada lagi atau langsung? Oke. Depannya. Perkenalkan, saya Fahri dari Jawa Pos Radar Kudus. Izin minta mengkonfirmasi, tadi sebelum acara ini ada beredar pamflet dengan nama Majelis Permusyawaratan Rembang. Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Selain Sabta sama Fahri, cukup ya. Oke, Mas Sabta nanti bisa dijelaskan oleh Pak Lukman, tapi isu yang spesifik mengenai pemasangan, spanduk dan sebagainya itu memang belum disikapi secara, maksudnya kita belum menyikapinya, tapi harus ada kewaspadaan bahwa penggunaan aparatur negara itu akan membawa pemilu 14 Februari mendatang tidak bisa dipercaya publik sebagai satu pemilu yang jurdil. Itu yang digarisbawahi. Mas Lukman, ada tambahan? Ya, jadi
pertama perlu dikonfirmasi terlebih dahulu informasi itu, apakah betul itu dilakukan oleh aparat negara gitu. Yang kedua, andai pun terkonfirmasi bahwa itu dilakukan oleh aparat negara, kami masih penuh berharap bahwa itu bukan merupakan kebijakan institusional. Jadi kami masih percaya betul bahwa TNI Polri tetap berpegang pada undang-undang, bahwa netralitas dari kedua alat negara itu adalah sesuatu yang niscaya, yang tidak bisa tidak, ya harus menjadi kewajiban yang harus ditunaikan. Andai pun ada seperti yang diinformasikan, yang diberitakan seperti itu, kami berharap mudah-mudahan itu hanya tindakan oknum semata, bukan merupakan kebijakan resmi dari institusi TNI Polri. Mudah-mudahan seperti itu. Iya, Bung Fahri, jadi pertemuan tadi adalah pertemuan pertama, gitu ya. Teman-teman silakan menamakannya seperti apa. Bebas kasih judulnya. Kalau flyer yang beredar itu memang keinginan dukungan kan banyak sekali sebetulnya, dan informasi mengenai peristiwa ini atau pertemuan ini sangat banyak. Karena itu tentu ada keinginan untuk memberi judul yang flyer diterima itu namanya keren kan sebetulnya kan ya, Majelis Permusyawaratan Rembang gitu ya kan, MPR akhirnya gitu. Jadi MPR juga bisa kita sebut kelak sebagai Majelis Penasehat Republik. Tapi pesan Gusmus adalah yang paling pertama tadi saya sampaikan adalah ini diperluas. Majelis-majelis ini gitu ya. Ini kan majelis ya. Betul kan Gus Wahyu ya? Istilahnya kan majelis pertemuannya. Menjadi taklim atau tidak taklim kan itu urusan berikutnya. Diperluas, diperbesar sebagai satu forum untuk memperingatkan kepada kita semua, terutama kepada mereka yang berkuasa, dan kita semua adalah juga warga yang berhak untuk menyampaikan suaranya. Tadi Bu Omi juga menggarisbawahi menyampaikan apa nuraninya. Nah, ini harus diperluas seluas mungkin. Tidak hanya teman-teman yang ada di Indonesia, tapi juga warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, yang sedang bekerja, yang sedang studi. Jadi ini semacam, kalau bahasa saya ya, Gusmus boleh menyebut nasihat karena beliau orang tua, Mas Gun juga sebagai orang tua. Kalau saya kan tentu tidak berhak untuk menasihati. Jadi kaum muda bisa bilang kami menyerukan gitu. Mas Gun dengan rendah hati juga bilang kalau menasihati mungkin agak sombong, tapi sebetulnya sebagai orang tua ya berhak untuk jewer ya gitu kan, atau cengkiwing gitu loh gitu. Jadi itu penjelasannya Mas Fahri. Teman-teman yang lain? Baik, apabila demikian terima kasih teman-teman. Sabta nanti bisa yang berikutnya ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Ini satu ikhtiar kita bersama, tidak hanya yang ada di sini dan nama-nama yang disebutkan oleh Nong Mahmada tadi, tapi juga saya kira juga dari teman-teman media yang paling punya potensi untuk hidup tidak enak apabila kebebasan bersuara, kebebasan menyampaikan pendapat di Republik ini dibatasi. Media adalah pihak paling pertama yang akan terancam, karena media adalah penjaga demokrasi itu sendiri. Mereka yang kita amanatkan untuk memelihara demokrasi, yaitu lembaga-lembaga yang ada, eksekutif, yudikatif, dan legislatif, celakanya hari ini adalah menjadi lembaga yang justru mengancam demokrasi. Karena itu ini kerja kita bersama. Terima kasih, selamat sore teman-teman. Baru saja kita dengarkan sejumlah pernyataan dari tokoh bangsa yang hari ini berkunjung ke kediaman Ahmad Mustafa Bisri atau Gusmus, yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Raudlatul Talibin di Rembang, Jawa Tengah. Ada sejumlah hal kemudian yang disampaikan dalam pertemuan yang dilakukan pada Minggu siang ini. Tentunya tadi juga sudah dijelaskan soal ataupun juga membahas situasi politik nasional. Mengutip dari pernyataan ataupun juga yang disampaikan oleh para tokoh bangsa, meskipun ada sejumlah masalah dalam ataupun juga yang ditemui di
bidang politik nasional saat ini, namun masih ada nurani ataupun juga kepercayaan dan juga sama-sama saling untuk mengingatkan bagi itu pemerintah ataupun juga rakyat. Dan juga diharapkan melalui pertemuan ataupun juga majelis pada hari ini akan bisa diperluas lagi ke majelis-majelis ataupun juga forum-forum yang lainnya. Tadi juga sempat disinggung bahwa penyelenggara negara saat ini mengalami krisis nilai. Karena menurut tokoh bangsa dalam hal ini Lukman Hakim Saifuddin yang merupakan Menteri Agama periode 2014-2019 ini menyatakan politik tanpa nilai dan azas, kepatuhan, kepantasan etika dan moral, politik seakan untuk berebut kekuasaan. Itulah kemudian yang bisa kami kutip dari pernyataan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin periode 2014-2019. Kami jeda sejenak, Breaking News Kompas TV tetaplah bersama kami.